Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadyihi ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, Masya Allah, dengan izinnya dan kuasanya serta kehendaknya kita bisa hadir di majelis ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus memberikan kita istiqomah sampai maut datang menjemput kita. Amin. Yang kedua, salat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada seluruh keluarga beliau, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini adalah malam ke-12 bulan Sya'ban 1442 Hijriah. Insyaallah sekitar 17 atau 18 hari kita akan masuk ke bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Jemaah sekalian kaum muslimin, pada hari ini insyaallah kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu babun man jahada syai'an min asma'illahi was sifat, yaitu siapa yang ijhad, yaitu mengingkari dari asma atau nama-nama dan sifat Allah. Baik, jamaah sekalian, yang kita akan pelajari di sini saat ini adalah tentang tauhid yang ketiga, yaitu tauhid asma dan sifat. Ya, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Baik, sebuah kaidah yang menjadi kaidah bagi kita dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Berfikirlah kalian, tafakkurlah kalian, yaitu dalam ciptaan Allah, jangan berfikir tentang zat Allah. Kenapa? Ingat, kalau sudah berbicara tentang asma dan sifat, sekali lagi mohon maaf, berarti di sini adalah murni yang bicara adalah Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena di sini akan bercerita, atau di sini kita akan belajar siapa itu Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi tidak sembarangan, ya. Sehingga yang paling sederhana dalam yaitu ulama ahlus sunnah wal jamaah, sudah kita tidak terlalu banyak memperdebatkan dalam hal ini. Kita sesuaikan dengan kadar otak kita, pemahaman kita, sehingga jangan sampai nanti dalam asma dan sifat terjadi pelencengan, terjadi inhiraf, perubahan yang justru akan justru membuat kita semakin sesat. Itu yang kita takutkan. Sehingga sekali lagi hati-hati ini sekali, sering saya katakan, kalau sudah bahas asma dan sifat ini tidak bisa tidak bisa cepat. Betul-betul harus lambat sekali supaya tidak gagal paham. Ya. Kenapa? Rata-rata biasanya kalau sudah mengajar asma dan sifat, rata-rata insya Allah ustadznya pusing ngajari, apalagi begitu rata-rata, ya.
Rata-rata kalau kita lihat kajian-kajian tentang asma dan sifat rata-rata begitu. Ya. Tapi di sini ingat kita hanya belajar betul-betul. Kita tidak terlalu mendalami. Kenapa? Yang penting kita sebagaimana yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang agar kita selamat tentang nama-nama dan sifat Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang bercerita, bukan kita. Karena Dia ya dengan zatnya sendirilah yang memahami tentang dirinya, zatnya sendiri. Kalau kita kan siapa? Kita tidak pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dari mana sumber ceritanya? Tentu Allah dan Rasulnya. Baik jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Al-jahdu di sini man jahada. Jahada itu bermakna ingkar. Ya. Ingkar ada dua. Ada namanya ingkar takzib. Ada ingkar takzib, ingkar ya yang diiringi dengan kedustaan. Ya, mengingkari dan mendustai. Ya. Yang kedua ada namanya ingkaru takwil, mengingkari dengan cara mentakwil. Baik, ingkar takzib. Ingkar takzib di sini adalah bermakna ingkar yang sekaligus mendustai. Sebelum kita lanjut, apa itu arti dusta? Bohong. Apa lagi? Apa dusta? Apa dusta itu? Mengingkari kebenaran. Taib. Dusta ya itu berbeda dengan bohong. Ya, makanya ada yang bilang modus modal dusta. Dusta dengan berbohong. Berbohong itu adalah kalau bahasa Arabnya adalah kadzaba yakdzibu, berbohong. Berbicara tidak sesuai dengan kenyataan. Itu bohong. Kalau dusta itu adalah sebuah keyakinan yang mana dia meyakini hal tersebut tapi mulutnya diingkari. Sebagaimana yang banyak terjadi orang-orang kafir di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tahu ini Allah, tapi mereka dengan sombong tidak mau mengucapkan. Ya, disebabkan karena kesombongan. Ini namanya dusta. Ya, hampir mirip antara bohong dengan dusta. Kenapa? Sama juga intinya, tidak berkata tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Begitu juga kata-kata dusta dan sebagainya. Sehingga ingkaru takdzib, pengingkaran yang karena atas dasar kedustaan di sini adalah wahada kufun bila syak. Kalau dia mengingkari asma Allah, mengingkari nama dan sifat Allah dengan pengingkaran yang atas dasar kedustaan, maka tidak diragukan lagi berarti dia kufur. Ya, ketika dia mengatakan oh Allah, contoh Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang gitu kan? Kan yang kita kenal Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min dan sebagainya yang kita hafal 99 nama itu kan? Itu namanya Asmaul Husna. Oke, gampangnya berarti Asmaul Husna. Kita ambil salah satunya yang mengatakan Allah As-Sami', Allah Maha mendengar. Ya. Di sini ada yang mengingkari. Kalau ada yang mengingkari, Allah itu tidak Maha mendengar. Padahal dia tahu, padahal dia memahami Allah itu memang mendengar. Buktinya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar, tapi di sini kesombongannya yang menolak. Oh enggak itu. Ya, kesombongannya lah yang menolak hal tersebut sehingga bagaimana? Di sini ingat dikatakanlah dia ingkar takdzib atas dasar kedustaan, maka tidak diragukan lagi orang ini jatuh kepada kekufuran. Ya. Falau anna ahadan angkara isman min asma'illah. Kalau seandainya ada seseorang yang mengingkari satu dari nama-nama Allah, ya, au sifat min sifatihi as-sabita fil kitab was sunnah,
atau mengingkari salah satu sifat Allah yang mana nama dan sifat ini sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran sudah menetapkan, Sunnah juga sudah menetapkan Allah itu maha mendengar, Allah itu sami'. Kemudian dia datang tidak mau, oh enggak, Allah itu tidak maha mendengar, atau maha mendengar tapi tidak punya sifat dengar. Nanti kalau sifat dengar berarti sama dong dengan makhluknya, diingkari. Ya, dan sebagainya. Pengingkaran apabila atas dasar kedustaan, fala syak. Maka di sini dia dikatakan kafir. Mislu an yaqul, semacam dia mengatakan apa? Laisa lillahi yadun. Allah tidak punya tangan. Dilihat di sini. Makanya di sini saya katakan, ya, di sini Allah bercerita tentang dirinya sendiri, kita cuma tidak bisa. Maka di awal tadi saya katakan jangan kita terlalu berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala, tidak nyampe otak ini. Sehingga falaisa lillahi, ada yang mengatakan Allah itu tidak punya tangan, atau annallah lam yastawi ala arsyih, atau Allah itu tidak beristiwa di atas arsy. Kemudian ada seorang yang mengatakan, si fulan yang mengatakan apa? Oh, si ini kan mengatakan bahwasanya Allah itu istiwa di atas arsy. Tidak mungkin dong. Ya, arsy itu bahkan dia katakan sebagai alamat palsu. Subhanallah. Allah bercerita tentang dirinya sendiri, padahal Allah sendiri yang menceritakan, kok kita tiba-tiba kemudian kita bertanya, terus bagaimana dengan arsy, terus bagaimana dengan istiwa, bagaimana Allah katanya bersemayam, terus bagaimana semayamnya Allah? Kalau seperti ini tidak nyampe, siapa mau kuat? Ya, kita tidak pernah, mohon maaf sekali lagi, kalau Presiden Jokowi duduk di istananya atau duduk di atas kursinya, kita tidak pernah bertanya bagaimana cara duduknya. Ini mohon maaf makhluk Pak Presiden, terlebih ini Allah Subhanahu wa taala. Sudah, kita hanya sampai di sana. Ketika Allah sudah mengatakan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy, sudah selesai. Ya. Au laisa lahu ain, atau Allah itu tidak punya mata, padahal Allah sendiri yang mengatakan. Kemudian fahuwa kafir bi ijma'il muslimin. Ketika dia mengatakan Allah itu tidak punya mata, Allah tidak punya tangan, Allah itu tidak beristiwa, dia ingkari di sini dengan pengingkaran atas dasar kedustaan, padahal Al-Quran dan sunnahnya sudah jelas. Maka lihat, ijma'ul muslimin, seluruh sepakat, semua ulama sepakat dia kafir. Ya. Li'anna takdziba khabarillahi wa rasulihi kufrun. Ingat, mengingkari kabar, sekali lagi, mengingkari atau mendustakan kabar yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya, kufrun, itu adalah kekafiran, mukhrijun minal millah bil ijma'. Dia kafir yang keluar dari Islam secara tidak langsung, murtad. Hati-hati. Ya, saya lagi, hati-hati orang yang mengatakan Allah tidak punya tangan. Allah sendiri yang mengatakan. Kemudian asani, yang kedua, ingkaru ta'wil. Ada pengingkaran, dia mengingkari karena mentakwil. Ya. Wa huwa an la yunkiruha, walakin mereka tidak mengingkari sebenarnya, tapi mereka hanya walakinnaha yata'awwalaha ila ma'na yukhalif zahiruha. Yaitu mereka mentakwil kepada makna yang berbeda dengan zahirnya, berbeda dengan apa yang tampak. Ini yang kedua. Hati-hati, kita tidak bisa sembarang juga mengatakan orang langsung kafir. Berarti di sini. Kenapa? Karena ini pun akan ditafsir lagi, akan betul-betul dibagi lagi, pengingkaran secara takwil. Wa hadza nau'an.
Ini ada dua macam. Apa itu? An yakuna lit ta'wil. Pertama, ada ta'wil. An yakuna lit ta'wil musawwighun fil lughah al-arabiyyah. Yang mana dia masih ya satu makna secara bahasa Arab. Ya, musawwigh sawwagha ya sirah masih ada hubungan dengan kata atau kosakata bahasa Arab tersebut. Fahada la yujabul kufur. Ini tidak sampai menjadikan orang itu menjadi kafir. Jadi ditakwil. Ya. Yang kedua, an la yakuna lahu musawwir fil lughah. Yang mana dia mentakwil tapi tidak ada kesamaan kata tersebut dengan kosakata bahasa Arab. Tidak ada hubungannya. Lihat, ya. Maka di sini fahada hukmuhu al-kufur. Kalau dia mentakwil, ya, ingat mentakwil asma Allah, nama-nama Allah dengan kata atau lafaz yang bukan kesamaan dari kata tersebut, ini maka hukumnya adalah kufur li'annahu idza lam yakun lahu musawwigh. Ingat, kenapa dikatakan kufur? Kalau memang bukan ada kesamaan atau ada hubungan, sara fil haqiqah kadziba. Maka secara hakikatnya berarti dia sudah mengingkari atau mendustakan. Semacam dia, ya, ada sebuah firman Allah Ta'ala mengatakan apa? Dalam surat Al-Qamar ayat 14. Ya, Allah Ta'ala berfirman, tajri bi a'yunina. Lihat di sini, mereka berlayar, ya, berlayar tajri bi a'yunina, ya, tajri bi aradina. Mereka berlayar, ya, artinya pada pandangan kami, mata kami. A'yun, Allah katakan dirinya memiliki mata. Kemudian ada yang mentakwil tapi salah takwilnya. Yang dimaksud dengan tajri bi a'yunina, tajri jaro ya jeri itu sebenarnya lari, tapi makna tajri di sini adalah berlayar. A'yun mata. Ya, mereka mengatakan bahwa berlayar di atas bumi kami. Apa hubungannya mata dengan bumi? Tidak ada hubungannya. Karena di sini tidak bisa kita sembarangan mentakwil. Ya, tidak bisa sembarangan kita mentakwil. Beda, perhatikan. Yang dimaksud oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap sepupu beliau yang bernama Abdullah bin Abbas. Beliau pernah berdoa kepada beliau, ya, kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihhu fid din, berikanlah dia pemahaman dalam agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan dia takwil. Yang dimaksud dengan takwil di sini adalah tafsir. Ya, jangan samakan. Kalau sekarang kan takwil ada istilahnya, mohon maaf, takwil mimpi. Akhirnya beli nomor, kan sudah diarahkan ke lain ini, ya, beda. Terus berarti ini dong, kalau ini seandainya nanti diarah-arahkan dan sebagainya, akhirnya apa? Takwil yang diajarkan berarti mimpi, ngajarin togel dan sebagainya. Padahal tidak. Jadi takwil yang dimaksud oleh Rasul SAW, ya Allah, jadikanlah dia tafsir. Makanya Ibnu Abbas terkenal ulama ahlu tafsir, bukan takwil. Ya kan? Sering kita mendengar ahlu tafsir, para mufassir. Tidak ada namanya muawwil, para ahlu takwil, tapi mufassir. Itu yang kita perlu maknai, ya. Maka di sini lihat, fahada kafir. Ingat, orang yang di sini membuat di sini, ya, mereka mengartikan asma Allah dengan makna yang berbeda, tidak ada hubungannya, fahuwa kafir li'annahu nafa, maka sesungguhnya dia meniadakan nafyan mutlaqo, meniadakan secara mutlak, fahuwa mukadzib, maka dia berdusta. Walau qala fi qoulihi ta'ala, firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 64, Allah katakan bal yadahu mabsutatan. Ya, bahkan
tangannya mabsutotan, terhampar. Di sini Allah katakan yadah. Ya. Al-murad bi yadai. Yang dimaksud dengan yadai di sini adalah yadai, yadun. Ya, yang ada yang mentakwil yadain di sini bermakna apa? As-samawati wal ard. Langit dan bumi. Mereka mengatakan bahwasanya justru langit dan bumi terhamparkan. Kalau kita lihat yadun, apakah ada hubungan maknanya dengan kata-kata bumi dan langit? Apakah ada hubungan? Tidak ada. Jadi di sini takwil yang salah. Kenapa? Tidak ada hubungannya sama sekali. Fahuwa kufrun aidon. Di sini juga dikatakan kafir li'annahu la musawwib laha fil lughah al-arabiyyah. Kenapa? Karena kata tangan dengan kata-kata bumi dan langit tidak ada hubungannya. Wala huwa muqtada al-haqiqah asy-syar'iyyah. Jadi tidak ada hakikat yang hubungan dengan hakikat syar'i. Apa hubungannya hakikat syar'i antara tangan dengan langit dan bumi? Fahuwa munkir wa mukadzib. Maka dia mengingkari dan dia mendustakan. Sekali lagi, akan tetapi in qala, kalau dia mengatakan al murad bil yad an-ni'mah al-quwwah, kalau yang dimaksud dengan tangan di sini adalah nikmat atau kekuatan, tidak apa-apa. Kenapa? Masih ada hubungannya tangan dengan kenikmatan. Contoh, ketika kalau kita dapat share-sharean dalam baksos, bakti sosial atau donasi, ulurkan tangan Anda, rekening sekian. Kira-kira yang antum transfer tangan antum, yang dikirim apa? Yang ditransfer apa? Uang atau tangan? Secara bahasa dikatakan tangan. Tapi di sini masih ada hubungannya. Jadi seperti itu. Ya, kalau memang dia mentakwil dengan bahasa, mohon maaf, masih ada kesamaan atau masih ada hubungan, ini tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Ini pengingkar. Mudah-mudahan yang ini yang banyak. Pengingkaran masih dalam koridor yaitu tidak keluar dari kosakata bahasa Arab. Kalau kita kembali ke kitab beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, yang di kitab Syarah Al-Arba'in Nawawi, beliau tidak sampai mengkafirkan orang-orang yang istilahnya orang-orang yang mentakwil asma dan sifat. Ya, silahkan nanti buka dalam kitab tersebut, sehingga beliau betul-betul di sini dirinci betul-betul, jangan sampai kita mengkafirkan seseorang secara mudah. Lihat di sini, tidak gampang mengkafirkan seseorang. Maka beliau di sini betul-betul dirinci. Kalau pentakwilan tadi yang dimaksud dengan tangan adalah sesuatu memang ada hubungannya, ada kesamaan kata, itu tidak apa-apa, tapi ya tidak sampai mengeluarkan orang dari kekufuran. Fala yakfur. Kenapa? Dia tidak kufur li'annal yad. Kenapa? Karena tangan fil lughah di dalam bahasa Arab tutlaqu bimakna an-ni'mah. Semua paham. Ya, bahwasannya kata-kata tangan bisa dimaknai dengan nikmat. Sebagaimana dalam sebuah syair mengatakan, wa kam li dhilalil laili indaka min yadin. Berapa kegelapan malam yang sudah memberikan kenikmatan kepadamu. Bahasa di sana yadun. Yadun itu artinya tangan. Taib. Itu ya, jadi pengingkaran ada dua, sekali lagi jamaah ingat, pengingkaran, ingkar takdzib dengan ingkar takwil. Ingkar takwil dirinci lagi, penakwilan yang memang ada kesamaan itu tidak sampai mengeluarkan, tapi kalau pengingkaran atas dasar atau tidak ada kesamaan kata, maka dia secara hakikat dia sebenarnya mendustakan. Ya, Allahu a'lam. Kemudian selanjutnya minal asma
Apa itu asma? Man jahada. Kita baru ini kan baru judul. Man jahada syai'an minal asma wa sifat. Siapa yang mengingkari ya dari asma dan sifat. Ini baru kita mentafsirkan judulnya. Mensyarah menjelaskan tentang judulnya. Kata-kata jahdu atau kata-kata ingkar sudah. Sekarang kita berpindah ke asma. Apa itu asma? Asma jam'u ismin. Asma itu adalah jamak dari kata isim. Wakhtalafa fishtiqaqihi. Yang terjadi khilaf yaitu hanya pecahannya saja. Maksudnya pecahan di sini ini aslinya dari mana? Artinya ya kalau dikatakan asma itu kata jamak, kata plural. Ya, kata plural dari isim. Isim jamaknya asma. Tapi isim ini aslinya dari mana? Ada yang mengatakan as-sumu. Ismun berasal dari kata sumu yang artinya tinggi. Ada yang mengatakan isim bermakna al-alamah, tanda. Semuanya menurut beliau warrajih annahu mushtaqun min kilaihima. Kata-kata ismun ini memang pecahan dari kata-kata sumu atau pecahan dari kata simah. Simah itu artinya alamah. Wal murad bil asma, yang dimaksud dengan asma di sini adalah asmaullah, nama-nama Allah. Begitu ya azza wa jalla wa bis sifati sifatullah. Yang dimaksud dengan sifat adalah sifat Allah. Wal farqu bainal ismi wal wasifati perbedaan antara nama dengan sifat yaitu bahwasanya nama adalah ma tusamma bihillah, apa yang memang Allah namakan zatnya. Wasifah mattasofa bihi, kalau sifat apa yang Allah sifatkan untuk dirinya sendiri. Berarti di sini sudah kita hanya mendengar apa yang Allah katakan seperti ini. Kita ingat dalam ayat mutasyabihat seperti ini hanya mengatakan amanna bih, kami beriman ya Allah, selesai. Jangan terlalu banyak bertanya, apalagi bertanya yang tidak karu-karuan yang akhirnya membuat diri kita menjadi ingkar. Kok gini. Kalau tanya-tanya terus, mohon maaf, ini hati-hati dengan sifatnya Bani Israil. Sudah jelas, ngapain lagi suruh sapi, potong sapi, lagi masih tanya, ya Allah sapinya banyak ini, yang bagaimana? Oh sapi yang belum dipakai bajak, oh banyak ya Allah, Masya Allah. Yang mana? Sudah jelas sesuai dengan zahir seperti ini kita. Kenapa Allah Ta'ala mengatakan warrasikhuna fil ilmi yaquluna an amanna bih kullum min indi rabbina. Allah katakan warrasikh. Rasikh itu artinya cerdas. Ya, orang yang cerdas. Apa kata Allah? Warrasikhuna fil ilmi, orang yang cerdas dalam ilmu, dia hanya mengatakan apa? Amanna bih, ya Allah kami beriman, kullum min indi rabbina, semuanya dari sisi Tuhan kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Kalau masih banyak bertanya, kewah nanti. Kenapa Allah menciptakan nyamuk? Nyamuk itu kan nanti bisa demam berdarah. Mulai muncul itu. Ya. Allah sudah katakan innallaha la yastahi, innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahu al-haqqu mir rabbihim. Orang beriman tuh santai, sudah ini dari Tuhanku. Ya sudah selesai, begitu aja. Kita tidak terlalu banyak bertanya. Makanya hanya gara-gara lalat yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Ada yang disesatkan, ada yang diberikan petunjuk, selesai. Kalau masih bertanya-tanya, oh enggak masuk akal kita, seperti itulah Bani Israil. Mereka ketika dikasih kitab sama Nabi Musa alaihissalam, ketika sudah selesai beliau mendapatkan selama 40 hari. Ya, 40 hari beliau menerima kitab dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau bawa disampaikan kepada kaumnya. Apa kata mereka?
yang sesuai dengan, ya istilahnya maknanya, yang sesuai dengan adat kami, pemahaman kami terima, yang tidak sesuai, tidak. Wis, hebat ini. Berani mengatakan begitu? Dengan Al-Quran, ini Al-Quran, kalau tidak cocok sama adat, tidak. Berani mengatakan, itulah Bani Israil. Ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sekali lagi kita di sini akan bercerita tentang Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Maka lebih banyak memohon pada Allah diberikan pemahaman, bukan kebingungan. Baik, yang pertama, kalau sudah membahas tentang asma Allah, membahas nama-nama Allah, sebelumnya ada pertanyaan dulu? Lanjut ya, kan tidak ada kan? Betul. Ini yang saya sudah. Kalau asma sebegini tidak ada yang tanya. Ya. Jarang yang tanya seperti ini. Kalau poligami insya Allah banyak. Ya, kalau yang seperti ini jarang. Ya. Anna asma Allahi a'lamun wa awsaf. Ingat, semua asma Allah, ya, pasti itu ada nama dan sifatnya. Ini kaidah pertama. Semua nama Allah, semua asma Allah pasti memiliki nama dan sifat otomatis. Kata as-sami, Allah katakan Allah itu sami', Allah itu maha mendengar. Berarti sifatnya apa? Sifatnya apa? Sifat mendengar. Tidak mungkin Allah mengatakan dirinya as-sami, ndak, Allah itu ndak dengar. Ya, Allah as-sami tapi Allah ndak dengar. Ada yang setengah-setengah seperti ini, banyak nanti golongan-golongan seperti ini yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan kalau Allah punya sifat dengar, manusia juga punya sifat dengar, berarti sama dong antara Allah dengan manusia. Mulai muncul ini. Maka kaidah yang pertama, setiap nama Allah pasti ada sifatnya. Ya, saya tidak mengarah kepada suatu, ya. Tapi ingat, berarti kalau Allah punya 99 nama, berarti paham ya? Berarti sifatnya bukan hanya 10, 20, 30 dan sebagainya, tapi Allah punya sifat 99. Tapi pada aslinya, ingat, nama-nama dan sifat itu bukan hanya 99. Yang di dalam Al-Quran, iya, Asmaul Husna yang kita dengar jumlahnya 99. Ternyata ada asma Allah di luar dari Al-Quran. Contohnya, Ya mudhibal ba'as ishfi anta syafi. Ya Allah yang menghilangkan sakit, ishfi, sembuhkan, sesungguhnya engkau maha penyembuh. Ada kata-kata syafi dalam Al-Quran? Tidak ada. Berarti pada hakikatnya Asmaul Husna itu lebih daripada 99. Ya. Kita mengatakan antas syafi, ya Allah engkau maha penyembuh. Berarti Allah itu punya nama. Siapa? Syafi. Sifatnya apa? Menyembuhkan. Oh, dokter juga menyembuhkan. Berarti sama antara Allah dengan dokter. Wah, kafir ini. Mulai dah. Ayo. Mulai itu. Tapi di sini kita hanya mengatakan, ya, ingat, makanya para ulama sudah mengatakan beda dong pendengaran, sifat, ya, yang dimiliki oleh Allah dengan makhluk itu berbeda. Ketika Allah mengatakan dirinya punya tangan, tentu berbeda. Mohon maaf, tangan kita sama tangan monyet saja disamakan tidak mau. Mulut kita atau kaki kita, pada, ya, kalau dilihat bentuknya manusia mirip monyet, tapi tidak mau kita dikatakan sebagai monyet. Bahkan dikatakan kalau kita yang dari manusia purba itu, nah, kan tidak ada yang terima teori Darwin.
Ini antar makhluk. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah itu maha indah. Ya jamaah sekalian, sehingga apa? Nanti nikmat yang Allah berikan pada orang yang berpuasa, salah satunya adalah nikmat melihat wajah Allah. Berarti di sini Allah memiliki. Ayo, mau diartikan apa wajah? Ayo, mau diartikan apa wajah? Mau ditakwil seperti apa wajah itu? Mau ditakwil? Tidak bisa wajah ditakwil. Oh, ada yang mentakwil pahala dan sebagainya. Tidak bisa. Kenapa? Karena betul nanti kita semua akan melihat wajah Allah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian mungkin, Masya Allah. Ya mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan pemahaman yang baik. Masya Allah, ini panjang nih bahasanya, masalah asma dan sifat. Tapi Insya Allah mudah-mudahan diberikan pemahaman yang baik sehingga betul-betul kita beriman sebagaimana imannya para ulama as-salaf dan as-salih, ulama-ulama terdahulu. Demikian mungkin, barakallahu fikum. Saya akhiri, wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.